Perkenalkan, nama saya Rida Albina Nur dari kelas reguler 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 komunikasi politik. Identitas buku berjudul Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik. Penulis Nyarwi Ahmad, penerbit Pustaka Zaman, cetakan pertama Juli 2012. Tebal 425 halaman. Pendahuluan. Buku ini merupakan salah satu upaya penulis untuk memotret perkembangan komunikasi politik dan politikal marketing pasca reformasi. Buku ini terdiri dari 7 bagian yang kemudian disajikan dalam rangkaian buku secara berseri dengan judul dan pembahasan yang berbeda. Bab pertama, pendahuluan. Bab pertama menyajikan tentang komunikasi politik. Penjelasan bab ini dimulai dengan sejarah film Ideas of Mars. Film ini berkisah tentang hari-hari terakhir di balik detik-detik kontestasi yang sangat sengit yang menentukan bagi para kandidat yang akan dinominasi sebagai calon presiden dalam pemilu Amerika Serikat. Bab kedua, dari politik keseharian menuju politik kelembagaan. Bab kedua ini, Nyarwi Ahmad menjelaskan tentang politik keseharian dan politik kelembagaan. Pada bab ini dijelaskan bahwa politik keseharian merupakan awal mula bagaimana dunia politik terbentuk dan dihadirkan oleh aktor politik, baik keberadaannya sebagai individu maupun representasi institusi politik. Bab ketiga, aktor politik dan konsentrasi kekuasaan. Pada bab ini, Nyarwi Ahmad menjelaskan aktor politik dan konsentrasi kekuasaan yang dimulai dengan menjelaskan politik dan sumber daya kehidupan publik. Inti dari bab ini adalah politik bukanlah segala-galanya dalam kehidupan manusia, karena ada beragam dimensi kehidupan lain di luar dunia politik. Bab keempat, menuju perebutan citra, pengaruh, dan legitimasi politik. Arema bagi komunikasi politik dan marketing politik, bab ini menjelaskan tentang konsentrasi ideologi menuju konsentrasi citra politik. Di sini Nyarwi Ahmad menjelaskan bahwa dunia politik modern tidak lagi semata-mata didominasi oleh pertarungan ideologi dan pemikiran politik. Pola pergeseran ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan lingkungan politik dan budaya politik global yang saat ini terus terjadi di berbagai belahan dunia. Bab kelima, perkembangan bidang studi komunikasi politik. Bab kelima menjelaskan tentang perkembangan bidang studi komunikasi politik. Nyarwi Ahmad memulai dengan menjelaskan definisi dan ruang lingkup studi komunikasi politik pada bab ini. Komunikasi politik sebagai bidang studi pada mulanya belum sepenuhnya terlembagakan dengan baik. Bab keenam, perkembangan bidang kajian komunikasi politik ini di Amerika dan di kawasan Eropa. Di Amerika Serikat, studi komunikasi politik ini makin mendapatkan tempat seiring dengan perkembangan yang dilakukan oleh para pakar atau ilmuwan sosial yang kemudian mereka menjadi founding father ilmu komunikasi. Bab ketujuh, perkembangan dari pengembangan program studi dan pusat kajian komunikasi politik dan marketing politik. Di sini dijelaskan bahwa saat ini studi komunikasi politik dan politikal marketing terus berkembang di sejumlah universitas di berbagai belahan dunia. Ada di antaranya sudah berkembang dalam sebuah program studi pada tingkat sarjana, master, dan doktoral yang berdiri sendiri. Bab ke-8, perkembangan studi komunikasi politik di kawasan Asia. Bab ke-8 menjelaskan tentang gelombang demokratisasi dan perubahan sistem politik di Asia. Di sini Nyarwi Ahmad menjelaskan bahwa studi komunikasi politik di Asia berkembang seiring dengan arus gelombang demokratisasi di Asia. Bab ke-9, ragam perspektif studi komunikasi politik dan marketing politik. Di sini juga dijelaskan bahwa ada beragam sudut pandang dalam melihat fenomena sosial, termasuk fenomena komunikasi politik. Ragam cara pandang inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran pemikiran di kalangan para ilmuwan filsafat dan ilmu sosial dalam mendefinisikan realitas terhadap kehidupan individu dan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Bab ke-10, demokratisasi komunikasi politik dan marketing politik pasca keruntuhan rezim Orde Baru. Sejak tahun 1990-an, gelombang demokratisasi terus meluas memasuki sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Pada fase ini, gerakan oposisi kian berkembang luas di Indonesia.
Sebagian dimonitori oleh sebagian kecil kelompok elit politik krisis, dan sebagian besar lainnya dimonitori oleh kelompok-kelompok studi di kampus, gerakan mahasiswa, dan kalangan LSM yang terus mengkritisi kebobrokan rezim Orde Baru. Bab ke-11, perkembangan studi komunikasi politik di Indonesia. Studi komunikasi politik di Indonesia sejak era kemerdekaan hingga masa Orde Baru cenderung fokus pada institusi pers dan sistem pers. Karena ini, metamorfosis institusi pers kemudian menjadi faktor penting yang mempengaruhi kecenderungan studi pers dan komunikasi politik di Indonesia. Bab ke-12, perkembangan bidang kajian marketing politik. Sebagai sebuah bidang ilmu baru, ilmu marketing politik baru mulai dikembangkan terutama sejak 2 dasawarsa terakhir. Kendati demikian, perkembangan bidang ilmu ini belum tentu mendapatkan dukungan kelembagaan asosiasi keilmuan atau penelitian secara kuat. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.